Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Salsabila dari jurusan Sarjana Terapan Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah seluruh tubuh manusia bagian luar yang terbungkus oleh suatu sistem. Sistem integumen ada beberapa bagian. Yang pertama ada kulit, yaitu bagian terbesar dari tubuh manusia. Memiliki berat seberat 10 kg dengan lemak dan 8 kg tanpa lemak, atau beratnya sekitar 16 dari BB. Kulit yang paling tebal terdapat pada telapak tangan, yaitu telapak tangan dan telapak kaki setebal 16 mm dan paling tipis 0,5 mm pada penis. Terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis yaitu lapisan luar yang berfungsi sebagai perlindungan fisik dan mencegah kehilangan cairan. Terus yang kedua ada dermis, yaitu lapisan bawah epidermis yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan folikel rambut. Terus yang terakhir atau yang ketiga ada hipodermis, yaitu lapisan lemak yang berfungsi sebagai isolasi dan cadangan energi. Terus yang kedua ada rambut, yaitu tumbuh dari folikel rambut yang terdapat di dermis, berfungsi melindungi kepala dari dingin serta mencegah debu masuk ke dalam mata serta hidung. Terus yang ketiga ada kuku, yaitu bagian yang melindungi ujung jari tangan dan kaki dari cedera dan membantu dalam mengambil benda-benda kecil. Terus ada kelenjar. Di dalam sistem ini terdapat 2 kelenjar, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat yaitu berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat, dan kelenjar minyak atau sebasoa bagian yang menghasilkan minyak untuk menjaga kulit dan rambut tetap lembab serta melindungi dari bakteri. Di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi wanita. Bagian luar terdapat vulva, yaitu terluar organ reproduksi yang terdapat muara urin dan saluran reproduksi. Terus yang kedua adalah labium, bagian yang membatasi vulva. Terus bagian dalam terdapat ovarium, struktur yang berjumlah 2 berbentuk seperti telur yang terdapat di kanan dan kiri rahim atau uterus dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovarium. Terus yang kedua ada tuba falopi atau oviduk, saluran telur dengan panjang sekitar 10 cm yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim atau uterus, berfungsi sebagai jalan ovum dan tempat terjadinya pembuahan. Terus ada infundibulum, itu struktur yang berjumbai dan merupakan pangkal dari tuba falopi yang berfungsi untuk menangkap sel telur. Terus yang keempat yaitu rahim atau uterus, struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Uterus terdiri dari 3. Yang pertama ada perimetrium atau lapisan luar, myometrium lapisan tengah, dan endometrium lapisan dalam. Endometrium itu adalah lapisan yang membatasi rongga rahim bagian dalam dan meluruh saat menstruasi, dan juga untuk tempat menempelnya ari-ari atau plasenta. Terus ada serviks, yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina, berfungsi mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi, mengarahkan sperma ke rahim dan mendukung kepala bayi saat dilahirkan. Terus yang terakhir ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalirnya darah menstruasi, dan saluran keluarnya ke kepala bayi. Terus pembahasan kita yang terakhir ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah pertukaran udara pernafasan dari jaringan ke sel. Organ pernafasan yang pertama ada hidung yang berfungsi untuk tempat keluar masuknya
oksigen, dan karbon dioksida, dan menyaring udara, dan untuk mengatur suhu dan melembabkan udara, dan sebagai indera penciuman. Terus organ yang kedua yaitu ada faring yang berfungsi untuk membersihkan udara, melindungi tubuh dari infeksi partikel asing yang masuk. Terus yang ketiga ada laring yang berfungsi untuk menghasilkan nada suara, melindungi saluran pernafasan dari makanan atau epiglotis. Terus mengarahkan makanan ke esofagus. Terus yang keempat ada trakea yaitu mendorong partikel asing keluar, pemberi kekuatan mekanik trakea dan merenggangkan trakea selama pernafasan. Terus ada bronkus yang berfungsi untuk menyaring udara, melembabkan udara, menangkap kotorannya masuk, menyalurkan O2 dan CO2, menghubungkan trakea dan paru-paru, dan menopang paru-paru. Terus ada paru-paru yang terakhir ada paru-paru yang berfungsi untuk mengolah udara sehingga cukup baik dan masuk ke aliran darah. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama, sistem organ yang di luar yaitu ada penis, yaitu bagian terluar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. Terus yang kedua ada testis, bentuknya seperti telur, jumlahnya ada 2 buah yang tersimpan dalam skrotum, atau skrotum itu berbentuk seperti kantung yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga suhu testis. Dan testis itu berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Terus organ reproduksi dalamnya laki-laki itu ada epidimis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dan sekitar 4 cm. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Terus ada vas deferens, itu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epidimis yang berfungsi menghubungkan epidimis dan uretra. Terus ada uretra, yaitu saluran yang terdapat dalam penis, merupakan saluran akhir reproduksi yang berfungsi untuk keluarnya urin dan sperma. Terus ada beberapa kelenjar reproduksi. Yang pertama, kelenjar reproduksi adalah kelenjar yang berfungsi memproduksi getah atau cairan yang nantinya akan bercampur dengan air mani. Kelenjar reproduksi laki-laki ada 3, yaitu kelenjar vesicula seminalis yang bagiannya bentuknya seperti kantung kecil, berukuran kurang lebih 5 cm, terletak di belakang kantung kemih, berfungsi untuk menghasilkan zat yang bersifat basa, alkali, atau fruktosa atau gula monosakarida, dan hormon prostaglandin, fosfor dan potasium, serta protein pembekuan. Terus ada kelenjar prostat, yaitu bagian yang bentuknya seperti kue donat, terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kelenjar prostat mengandung beberapa zat, yaitu asam sitrat untuk energi sperma, dan yang kedua ada enzim pepsinogen, yaitu lisozin dan lipase. Terus yang ketiga ada seminaplasmin sebagai antibiotik atau untuk membunuh kuman. Terus juga ada kelenjar Cooper atau bagian yang bentuknya seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan nadi dan cairan bersifat basah.